bahas seorang Elizabeth yang mungkin tokoh yang jarang dibahas, tapi kalau kita bahas Natal, maka Elizabeth harus dibahas. Kalau kita membahas dari bahasa Ibrani, Elizabeth berasal dari kata Eliseva, artinya Allah adalah sumpahku. Dia dari suku Harun. Kita tahu Harun adalah imam. Suaminya juga Zakaria dari suku Harun. Jadi keduanya keturunan imam. Mereka hidup saleh, itu kata Alkitab. Nah, saya akan bahas lebih dari latar belakang. Jadi mereka hidup di masa Herodes Agung, zaman di mana wahyu ilahi sudah lama tidak didengar. Ini masa intertestamental. Kalau dalam bahasa teologinya kurang lebih 400 tahun. Di mana umat sedang menantikan Mesias dan banyak yang hidup dalam beban religiusitas atau agamawi tanpa pengharapan. Saudara, saya ingin membahas Elizabeth dengan membawa Anda lebih ke dalam realitas siapa Elizabeth. Dia sudah tua, mandul pula. Wow, jadi usianya kurang lebih kita perkirakan 60 tahun. Dan dalam konteks budaya di mana Elizabeth hidup, mandul bagi seorang wanita itu aib besar dalam budaya Yahudi. Perhatikan ini, padahal keturunan imam, hidupnya saleh, tapi kenapa kena aib? Kalau orangnya suka gosip, suka menghakimi, pasti dibilang ada dosanya tuh, ada dosanya tuh. Nah sekarang saya mau membukakan, saudara jangan cepat menjudge orang. Jangan langsung bilang, wah kalau mandul berarti aib, belum tentu. Dalam Tuhan, aib bisa jadi anugerah, saudara. Hidup dalam kesalehan, dalam ketaatan kepada hukum Tuhan, berdasarkan Lukas 1 ayat 6, namun tidak punya anak, mandul, ini aib. Ada stigma-stigma, beban sosial, stigma sosial, tekanan emosional yang tentunya dirasakan seorang Elizabeth, seorang istri iman, seorang keturunan imam, tapi mandul. Anda bisa bayangkan perasaan Elizabeth. Namun yang saya suka pada Elizabeth, dia punya iman sekalipun. Sekalipun demikian, Elizabeth terbukti setia dalam perannya sebagai istri imam, dalam perannya sebagai perempuan yang benar di hadapan Tuhan. Makanya malu, lu yang baru aja misalnya jadi orang Kristen dapat masalah sedikit, ngeluh. Apa? Ikut Tuhan begini, begitu. Nih perhatiin Elizabeth, keturunan imam, orangnya baik, apalagi lu bawel, langsung suka ngakimin, ada sedikit masalah, lu ngeluh. Nah, belajar dari Elizabeth ya. Saya ngomongnya cepet banget ya saudara. Baik, kita bisa bahas tentang Elizabeth dari Lukas 1 ayat 5 sampai 80. Tapi nggak mungkin kan kita baca semua, saudara. Silahkan dibaca di rumah. Ini tentang Elizabeth dan Zakaria. Bila kita bahas dari Lukas 1 ayat 5 sampai 7, mereka hidup benar tapi tidak punya anak. Elizabeth mandul. Udah mandul, lanjut usia, sudah menopause. Maka ini menunjukkan walaupun Elizabeth punya kualitas rohani yang baik, tetapi juga ada ujian di sini. Jadi bukan hanya moralnya yang baik, imannya tulus, namun hidupnya ternyata ada kontradisi. Hidup benar, tapi kok ada pergumulan panjang. Jadi jangan cepat menghakimi, saudara. Ini ada bukti-bukti di Alkitab, penderitaan bukan bukti kutuk. Siapa bilang? Tapi ini panggung kemuliaan Allah, ladang kesetiaan. Dan bila kita lihat dari Lukas 1 ayat 8 sampai 25, di mana ada nubuat atas kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan di sini memang Elizabeth tidak ikut saat malaikat bicara sama suaminya, tapi dampaknya tentu pada Elizabeth yang akan mengandung baik tubuh dan jiwanya. Dan Elizabeth berkata, ini perbuatan Tuhan bagiku. Dia menghapus aibku. Sebenarnya Tuhan tidak pernah memberi aib. Tuhan sedang memberi panggung kemuliaan. Namun karena konteks itu Elizabeth Tuhan terima kasih, ada beban yang aku rasakan. Doa lama dijawab, penghakiman, dan doa lama dijawab secara pribadi, tapi kau memulihkan martabat. Dan bila kita bahas lebih dalam dari ayat 39 sampai 45, di mana ada pertemuan dengan Maria dan melonjaklah kandungan Elizabeth saat Maria datang. Saudara, Elizabeth langsung dipenuhi Roh Kudus dan dia bernubuat tanpa persiapan, saudara. Dari sini kita bisa melihat sih, saudara, bahwa bukti seseorang dipakai Tuhan sebagai saluran pewahyuan, dia akan dipenuhi Roh Kudus. Dan dikatakan di ayat 45, berbahagialah ia yang telah percaya. Elizabeth sedang berprofetik atas Maria. Bisa dibilang ini ponakannya. Elizabeth lebih tua, tapi dia menunjukkan kerendahan hati terhadap ponakannya yang jauh lebih muda. Saudara, bila kita bahas lagi dari Lukas
1 ayat 57 sampai 66 kisah kelahiran Yohanes, maka kita melihat bagaimana Elizabeth sedang mematahkan pola budaya dan menamai anaknya bukan sesuai tradisi, tapi pewahyuan yang dia dapat dari ilahi. Ini dia lebih memilih ketaatan daripada tradisi, ketaatan, kepatuhan pada kehendak Allah daripada tekanan sosial. Ini harus kita teladani, berani taat walaupun ada tekanan dari manapun. Saudara, Lukas 1 ayat 67 sampai 80, di mana di sini juga Zakaria melakukan bernubuat, dan mereka fokus pada Yohanes dan juga yang akan menyediakan pintu bagi Mesias. Elizabeth adalah wadah lahirnya nabi besar, bukan demi kemuliaannya sendiri, tetapi persiapan kedatangan Kristus. Dari sini kita belajar 3 hal. Kesetiaan dalam penantian. Dilihat Elizabeth tidak membiarkan kekecewaan. Sudah menopause, sudah tua. Dia tidak pernah kecewa sama Tuhan. Tuhan, kapan kau jawab doaku? Kapan? Aku malu, aku baik. Kenapa yang ku doain hamil? Aku nggak hamil-hamil. Aku mau bilang apa Tuhan? Tapi dia tidak mau demikian. Dia tetap terdapat setia, saudara. Berapa orang Kristen yang murtad baru aja lama dijawab doanya, saudara. Mari jangan biarkan kekecewaan mengalahkan ketaatan. Hiduplah benar meski doa belum dijawab. Dan Elizabeth mengalami pemulihan yang menghormati martabat, saudara. Tuhan tidak membiarkan orang benar dipermalukan, saudara. Orang akan melihat apa yang dihakimi padamu padahal kau benar, itu akan jadi panggung kesaksian ilahi. Tuhan tidak hanya memberikan hak anaknya, tapi akan mengangkatnya bahkan lebih tinggi. Yang rendah hati akan ditinggikan, dan dia akan dipenuhi oleh roh yang akan menguatkan orang lain. Kita bisa menjadi suara konfirmasi ilahi, seperti Elizabeth mengkonfirmasi kepada Maria apa yang dia dapatkan. Saudara, penantian tidak membuat Elizabeth pahit, tapi jadi saluran penghiburan. Demikianlah kita pada saat ini, bila kita saat ini sedang menantikan janji Allah. Dan di sini ada makna teologis yang sangat dalam. Allah mendengar, walau menurut kita seakan-akan terlalu lama dan terlambat, Tuhan tidak lupa akan umatnya. Jawaban doa itu bisa datang di waktunya, bukan waktu kita. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Maksud saya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, saudara. Dan yang kedua, kita belajar lagi, ketidaksuburan bukan tanda kutuk. Jangan cepat menghakimi. Mungkin banyak perempuan, dia tidak bisa melahirkan. Saudara, bukankah dari Sarah, dari Ribkah, dari Rahel, dari Hana, mereka adalah perempuan-perempuan mandul. Mereka bisa dibilang aib, ternyata mereka perempuan yang sedang dipakai Tuhan. Karena Tuhan mau menunjukkan rahimmu yang lama itu akan kubuat jadi panggung kesaksian ilahi. Kalau kita hamil secara biologis, maka itu semuanya hanyalah manusiawi, saudara. Tetapi apa yang dipikir manusia tidak bisa, maka itu adalah campur tangan ilahi. Maka jangan cepat menjudge wanita yang lama sekali tidak punya anak atau dia tidak punya anak. Ada banyak yang rahasia ilahi yang mungkin mau Tuhan singkapkan. Jadi kalau dalam perjanjian lama mandul aib, dalam perjanjian baru justru Tuhan sedang menunjukkan anugerah. Tuhan memakai yang seringkali dikesampingkan. Perempuan tua, Elizabeth, mandul lagi, tapi menjadi ibu nabi besar. Dan Tuhan menghormati yang setia dalam senyap, dalam kesunyian, bukan hanya yang menonjol di publik, saudara. Dan dari sini kita tahu, mandul secara biologis belum tentu mandul secara emosional ataupun rohani. Banyak yang mandul secara emosional, rohani atau fisik hidup walaupun dia tidak mandul secara biologis. Namun orang dari Elizabeth kita tahu dia dihormati karena kesetiaannya dalam senyap dan dipakai jadi sumber penguatan bagi Maria dan bagi setiap orang. Dia demikian karena dia tidak pahit walau menunggu lama. Mari kita tetap lembut, penuh kasih meski proses kelihatannya panjang. Dan kita perempuan yang lebih tua, mari kita mengayomi yang lebih muda menjadi mentor rohani bagi generasi yang lebih muda. Percayalah, Tuhan akan memulihkan nama dan harga diri anak-anaknya yang setia. Seperti Elizabeth, simbol perempuan yang tetap berdiri teguh di tengah penantian panjang. Tidak bersuara keras memang, tapi suara hatinya didengar Allah.
tidak memang di atas mimbar, tapi diberi suatu rahim yang mengandung nubuatan. Wow,